Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pembelajaran jarak jauh untuk matematika kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bab 3 anak-anak, yaitu transformasi geometri. Pada pertemuan yang pertama kita akan membahas yaitu refleksi atau pencerminan. Baik anak-anak, apa itu refleksi atau pencerminan? Dari kalimat refleksi atau pencerminan itu saja anak-anak sebenarnya bisa membayangkan pencerminan, seperti halnya saat kita bercermin itu apa yang terjadi, itulah nanti yang kita bahas untuk materi refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada jamin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Coba sebelum itu bayangkan ketika kalian bercermin seperti ini anak-anak, apa yang terjadi? Saya yakin kalian sudah terbiasa dengan seperti ini. Apa antara benda atau kalian dengan bayangan kalian itu bagaimana bentuknya? Apakah sama atau bagaimana jaraknya, bagaimana? Satu, sifatnya anak-anak, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kenapa? Karena cerminnya adalah cermin datar. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Berarti antara kaki kalian ini ke cermin dengan kaki ini ke cermin itu adalah sama. Jarak tangan ini ke tangan ini, tangan ini ke cermin juga sama. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun asli. Ini saya kira ketiga sifat ini juga kalian pelajari di mapel IPA. Sampai sini ada bayangan anak-anak. Sekali lagi, ini nanti kaitannya hanya dengan cermin datar, simple. Nanti ketika ada soal, bayangkan bahwa cerminnya adalah cermin datar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, coba gambarlah hasil pencerminan bidang ABCD berikut. Nah, misalkan ini ada sebuah bangun ABCD, kemudian anggap garis ini, atau kalau pada koordinat kartesius ini namanya apa? Sumbu Y. Ini dianggap sebagai cerminnya. Maka yang terjadi apa? B bayangannya di mana? Titik B. Nanti pasti di sini. Ini kan cerminnya. Sifatnya tadi bagaimana? Jarak antara benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu adalah sama, maka nanti B-nya pasti berpindah di sini. Ya, ini lihat satu, maka ini juga satu. Kemudian yang AA kemana nanti? Pasti ada di sini. 1, 2, 3, 4, maka ke sini juga 1, 2, 3, 4. Seperti itu anak-anak. Kemudian titik bayangan itu kita beri tanda aksen, namanya ini aksen atau aksen, ya. A aksen, D aksen, C aksen, B aksen, A, B, C, D aksen. Sehingga kalau kita hubungkan maka menjadi seperti ini gambarnya. Cukup simpel sebenarnya untuk materi pencerminan. Sekali lagi, bayangkan bahwa cerminnya adalah cermin datar. Itu anak-anak. Kemudian coba kita lihat pada buku kalian, yaitu latihan 3.1. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Ini yang A. Yang A ini kira-kira bentuk pencerminan atau bukan? Ini adalah cerminnya. Ini ke sini, bentuknya kira-kira bagaimana? Apakah A ini pencerminan? Jawabannya apa? Nah, kemudian yang kedua, apakah ini pencerminan? Ini begini. Sama enggak? Ini sama, tapi berhadapan enggak? Tidak. Maka ini pasti salah. Yang C, benar apa salah? Salah juga. Bentar,
Yang D, benar apa salah? Pasti benar. Yang E, benar apa salah? Pasti benar. Sekarang yang F, hati-hati yang F, benar apa salah? Apa kira-kira? Salah. Oke. Itu anak-anak, sekali lagi sangat simpel untuk materi pencerminan anak-anakku sekalian. Pencerminan, refleksi diri, mencerminkan diri. Nah, itu. Kalau ada kalimat refleksi, ayo kita refleksikan diri kita, maka cerminkan diri kita. Bagaimana, lihat diri kita sudah baik apa belum, dan seterusnya. Kemudian menentukan koordinat hasil refleksi anak-anak. Sekarang kita bicara masalah titik. Kalau kita sudah berbicara masalah koordinat, seperti halnya ini tadi, ini sebenarnya juga berkaitan dengan koordinat. Titik B koordinatnya berapa, B aksennya berapa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini anak-anak ada beberapa hal yang harus kalian hafalkan terkait dengan pencerminan. Tetapi kalaupun misal kalian tidak ingin menghafalkan rumus ini pun tidak persoalan, ya. Sekali lagi tidak persoalan. Apakah kalian wajib hafal atau tidak, itu tergantung kalian. Boleh kalian hafalkan, boleh tidak. Asalkan sifatnya memahami, pahami tadi bahwa pencerminan yang kita gunakan adalah cermin datar. Wes itu tok. Masalah ini adalah sebagai penunjang biar lebih cepatnya, Suatu titik yang dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu kalian kan tahu, sumbu X itu yang mana? Yang datar ini. Maka sumbu X-nya sebagai cerminnya, itu maksudnya. Kemudian yang Y ini sebagai sumbunya, Y yang berdiri, itu sebagai cerminnya, seperti contoh soal yang tadi. Kemudian titik asal O, titik asal itu adalah berarti cerminnya berada di titik 0,0. Terus garis Y sama dengan X itu apa, dan seterusnya nanti kita bahas satu-satu. Ini anak-anak akan saya beri contoh satu-satu. Kita perhatikan contoh berikut anak-anak. Diketahui sebuah titik A terletak pada koordinat 3,4. Ingat, titik A berada 3,4. Tentukan koordinat bayangan titik A jika dicerminkan terhadap A sumbu X. Kita coba. Kita perhatikan titik koordinat berikut. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Direfleksikan terhadap sumbu X, itu artinya sumbu X ini sebagai cerminnya. Ya, sekali lagi sumbu X ini sebagai cerminnya. Berarti cerminnya ada di sini, di sumbu X ini, di garis ini, seret ini. Kemudian kita lihat titik A. Titik A ada di 3,4. 3,4 itu di mana? 3,4. 4 itu berarti ke atas. Nah, berarti ada di sini. Ini titik A. 3,4. Kemudian dicerminkan, jika saya berada di sini, kemudian cerminnya adalah ini, maka bayangan saya di mana? Apakah di sini, apa di sini? Berada di sini. Kemudian jaraknya bagaimana? Jarak antara benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu pasti sama. Kita lihat jaraknya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maka ke bawah juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti bayangannya pasti di sini. Jaraknya segitu, maka bayangannya juga segitu. Maka ini berada di titik berapa? 3,4. Kemudian kalau kita pakai cara yang tadi anak-anakku sekalian, pakai rumus tadi, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, Y. X, min Y, X, min Y. X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 4. Berarti menjadi 3, min 4. Sama enggak? Sama. Kalian menggunakan rumus ataupun pakai cara seperti ini, hasilnya akan tetap sama, yaitu sama-sama 3, min 4. Sampai sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Mudah, sangat mudah. Yang penting rumus sebanyak ini kalian pahami saja bahwa cerminnya adalah cermin datar. Wes, selesai. Kemudian yang kedua, sumbu Y. Berarti sumbu Y itu yang mana? Yang ini. Nanti berarti cerminnya adalah ini, bukan ini lagi. Coba yang B, terhadap sumbu Y bagaimana? Titiknya ada di sini, sumbu Y-nya adalah ini.
maka jaraknya ini adalah berapa? 1, 2, 3. Maka ke sini juga 3. 1, 2, 3. Maka titiknya ada di sini. Ini titik berapa? Min 3,4. Min 3,4. Dengan cara ini min X, Y berarti min 3,4 sama ya. Ini min 3,4, ini juga min 3,4. Mudah mana terserah kalian. Ini yang penting paham, kalau ini harus hafal rumus. Tidak hanya memahami, kalau ini harus hafal. Kali ini kalian cukup memahami prinsipnya. Yang ketiga, terhadap titik asal 0,0. 0,0 itu berada di sini anak-anak. Ya, ini 0,0. Kalau titiknya ada di 3,4, maka jarak ke sini nih dengan ke sini, berarti kalau titiknya di sini itu berarti kan bayangannya ada di sana. Iki ke sana. Nah, ada di berapa? Ini. Jarak ini ke sini dengan ini ke sini harus sama. Ya, ini dengan ini harus sama. Titik berapakah itu? Min 3, min 4. Min 3, min 4. Kalau kita menggunakan rumus ini, titik asal menjadi min X, min Y. Min 3, min 4 sama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, garis Y sama dengan X. Yang dimaksud garis Y sama dengan X itu bagaimana? Ini Y sama dengan X 1,1. Jika Y-nya 1, maka X-nya juga 1. Y sama dengan X, itu maknanya seperti itu. Jika Y-nya 5, maka X-nya juga 5. Berarti ini. Jika Y-nya 10, maka X-nya juga 10. Berarti ada di sini. Terus tarik garis. Jika X-nya min 5, jika Y-nya min 5, maka X-nya juga min 5, berarti di sini dan seterusnya. Maka setelah itu silahkan tarik garis red gitu. Ya, itu artinya Y sama dengan X. Kemudian tadi titiknya berapa? 3,4. 3,4 tadi ada di mana? Di sini. 3,4. Kalau kita refleksikan, kita cerminkan dengan garis ini, maka berarti bayangannya di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Jelas bukan. Caranya adalah tarik garis yang harus tegak lurus anak-anak, harus tegak lurus. Ya, berarti tarik garisnya kan ke sana, seret gitu. Maka jarak ini dengan ini harus sama. Titik berapakah ini? Ini A aksennya 4,3. Nah, seperti itu, sangat simpel. Kemudian kalau kita lihat menggunakan rumus ini, Y sama dengan X, maka jadinya Y, X, tinggal membalik. Maka Y-nya yang depan jadi 4, yang belakang jadi X. 4,3, tinggal membalik saja. Ini lebih mudah, tetapi syaratnya harus hafal. Kalau ini yang penting prinsipnya kalian harus ngerti. Terus yang E, Y sama dengan min X. Kalau tadi adalah Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Maksudnya gimana? Garisnya mana yang dinamakan Y sama dengan min X? Y-nya misalkan 5, Y-nya 5 sama dengan min X, berarti 5, X-nya juga min 5. Kalau ini 5, maka X-nya min 5. Paham? Atau dengan kata lain, jika min 5 itu adalah X, maka Y-nya 5. Ini positif, ini negatif. Maka garisnya adalah ini anak-anakku sekalian. Ya. Kemudian titiknya berapa tadi? 3,4. 3,4. Ada di mana tadi ini? 3,4. Cerminnya adalah ini. Maka untuk menentukan titiknya bagaimana? Tarik garis tegak lurus ke cermin ini. Nah, sekarang jaraknya ini dengan jaraknya ke sana harus sama. Nah, maka titik berapakah ini? Berapa? Min 4, min 3. Dengan cara yang sama,
dengan menggunakan rumus ini, maka garisnya menjadi titiknya menjadi min Y, min X. Min Y, min 4, min X, min 3, min 4, min 3. Sama apa tidak? Sama. Itu anak-anak. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut untuk yang F. Garis Y sama dengan 2. Maka kalau kita menggunakan ini Y sama dengan 2, itu artinya kita cari garis Y yang bunyinya 2 itu mana ini. Maka garisnya berada di sini anak-anak sekalian. Kita tarik garis red yang melalui 2 ini. Garisnya ada di sini sekarang. Garisnya adalah ini. Kemudian titiknya tadi adalah 3,4. 3,4 kan di sini. Maka sebagai cerminnya adalah ini, bukan ini lagi, tapi ini yang hijau ini. Berarti kita tarik garis ke Y sama dengan 2, kemudian kita perpanjang di mana ini dengan ini harus sama. Berarti titiknya ada di sini, ya. Ini titik berapakah? 3,0. Kalau kita menggunakan rumus ini bagaimana? Ingat, ini Y sama dengan 2, maka menjadi X, 2 kali 2. Kenapa kok 2? Tadi kan Y sama dengan H. Kalau Y sama dengan H rumusnya kan 2H. Maka kalau Y sama dengan 2, maka 2 kali 2. Paham ya? Ini X, 2H dikurangi Y sama dengan X-nya berapa? 3. X-nya 3. 2, Y-nya berapa ini? Y sama dengan 2 atau H-nya sama dengan 2, maka 2 kali 2 dikurangi Y. Y-nya berapa? 4. Maka 3,2 kali 2 4. 4 dikurangi 4 0. 3, itu anak-anak, ini dengan ini hasilnya sama. Mudah mana silahkan kalian nilai sendiri. Kalau pakai hukum memahami kalimat pencerminan seperti ini, kalau menggunakan rumus jadinya ini, hasilnya tetap sama. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, X sama dengan min 3. Untuk X sama dengan min 3 sama saja dengan yang tadi kita cari. Sekarang X yang min 3 bunyi min 3 mana? Ini. Berarti garisnya nanti ada di sini anak-anak sekalian. Nah, ini min 3 ada di sini, maka garisnya pasti di sini. Ya. Kemudian titiknya ada di sini. 3,4. Setelah itu kita tarik garis seperti biasanya, tarik garis ke cermin. Nah, kita cari garis ke cermin. Maka antara titik ini ke cermin dengan cermin ke bayangan itu sama panjangnya. Maka ada di sini titik aksennya, yaitu berapa ini? Min 9,4. Nah, ketemu. Baik anak-anak, sekarang kita coba kalau yang menggunakan rumus bagaimana. Jika X sama dengan H, maka rumusnya menjadi 2H dikurangi X, Y. Jika X sama dengan min 3, maka hanya tinggal mengganti dengan min 3. Terus bagaimana jadinya? Jadinya adalah A aksen sama dengan 2 kali min 3 dikurangi X, Y. 2 kali min 3 berapa? 2 kali min 3 min 6 dikurangi X, X-nya adalah 3, Y, Y-nya adalah 4. Ini paham ya? Paham, oke. Min 6 dikurangi 3 berapa? Min 9,4. Sehingga titik bayangannya adalah min 9,4. Ini dengan ini sama. Mudah mana? Silahkan kalian nilai. Saya kira itu anak-anak untuk materi pencerminan cukup mudah, cukup simpel. Kalian pahami betul sebelum nanti kita lanjutkan ke materi yang kedua. Sementara bahasa Mahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.